Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorail terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said akan dimulai pada pekan depan. Ya, selama proses pembongkaran tidak akan ada penutupan jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membongkar tiang monorail mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam kurun waktu sebulan. Pembongkaran akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan selama proses pembongkaran berlangsung tidak akan ada penutupan jalan, meskipun pengerjaan dilakukan di jalur utama dan melibatkan alat berat. Udah mau ngebahas tiang monorail ini udah Januari nih Pak, nanti gimana? Langsung disikat atau gimana nih Pak? Minggu ketiga mulai. 3 Januari? Ya, minggu ketiga. Proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada tahun 2024 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi. Proses pembongkaran kerap terhambat karena kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa pembongkaran tiang monorail mangkrak akan dilakukan pada Rabu pekan depan. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pembongkaran 98 tiang ini akan memakan waktu 98 hari, dan berikut laporan jurnalis iNews Dilami Aulia. Pemprov Jakarta akan melakukan pembongkaran terhadap tiang monorail yang berada di sejumlah wilayah Jakarta. Salah satunya adalah di Jalan Rasuna Said, tempat saat ini saya melaporkan. Dahulunya tiang monorail ini merupakan proyek strategis pada pemerintah Jakarta tahun 2004 untuk solusi atasi kemacetan Jakarta, yakni perjalanan cepat di atas rel melayang. Namun nampaknya ini hanya angan semata, dikarenakan proyek ini tidak pernah kunjung selesai hingga saat ini, sehingga pihak dari Gubernur Jakarta Pramono Anung ini akan melakukan pembongkaran terhadap tiang monorail di sepanjang Rasuna Said ini yang dimulai pada minggu depan, yakni pada hari Rabu, dan rencananya pembongkaran ini akan dilakukan pada malam hari. Kira-kira yang terbentang di sini ada 98 tiang, diproyeksikan selesai pada 98 hari dan akan dibongkar oleh Dinas Bina Marga atau Pasukan Kuning. Nah, dari pihak Pemprov Jakarta ini berkomitmen tidak akan menutup Jalan Rasuna Said, dikarenakan memang alat berat nantinya akan ditempatkan di jalur lambat, sementara untuk perjalanan atau pengemudi masih bisa jalan lewat jalur cepat. Nantinya pemirsa, setelah ditiadakannya tiang monorail ini akan jadi seperti apa sih? Nantinya Jalan Rasuna Said ini akan menyamakan seperti sisi baratnya atau sisi sebaliknya, di mana tidak ada penyekatan antara jalur cepat dan juga jalur lambat. Kemudian nanti akan ada penataan dari trotoar. Nah, untuk anggaran ini dianggarkan 100 miliar rupiah yang diambil dari APBD Jakarta untuk proyek runtuhan dari tiang monorail ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jami Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga yang tinggal di tempat pemakaman umum Kebon Nanas, Cipinang, Jakarta Timur meminta relokasi ditunda. Ya, warga meminta penundaan relokasi sampai kenaikan kelas siswa. Dan berikut laporan jurnalis iNews Kea Della Rosa. Saat ini saya sedang berdiri di tempat pemakaman umum Kebon Nanas, Cipinang, Jakarta Timur. Memang bisa dilihat di belakang saya sudah ada komplek pemakaman yang sangat amat berdekatan atau bahkan bersampingan dengan pemukiman warga. Di sebelah kiri saya juga banyak bangunan-bangunan semi permanen yang telah berdiri di kawasan ataupun tempat pemakaman umum Kebon Nanas ini. Memang di sini warga telah bermukim selama belasan hingga puluhan tahun, dan total di sini
ada 96 kepala keluarga yang diantaranya juga banyak sekali anak-anak yang masih sekolah. Dan kemarin pemerintah kota Jakarta Timur ingin melakukan relokasi kepada beberapa warga yang tinggal di TPU Kebon Nanas ini untuk dipindahkan ke beberapa rumah susun yang berada di kawasan Jakarta Timur. Namun proses relokasi ini juga membutuhkan beberapa waktu dan kita ingin bertanya kepada salah satu warga yang tentunya setuju dengan adanya relokasi ini. Halo Bapak, selamat sore Bapak. Bapak, saya izin bertanya nih Pak, untuk akhirnya Bapak memutuskan ingin dipindahkan ke rumah susun ini, apa saja nih Pak kendala ataupun keinginannya nih Pak kepada pemerintah? Ya, kalau keinginan saya ya sebagai orang tua, yang utama buat anak-anak sekolah itu kayak pemindahan sekolahnya harus tepatnya di mana dulu, kita kasih tahu dulu tempat sekolahnya dan kebutuhannya kayak KIP, KJP itu harus dipenuhi dulu baru kita mau pindah, bukan kita mau menolak buat pindah. Kayak orang tuanya katanya yang lansia ya harus dapat itu dulu. Terus PKH katanya yang belum dapat harus dapat dulu. Gitu. Bukan menuntut hak ya, cuman bisa mempertanyakan kenapa kok nggak dapat gitu. Bapak baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Dan memang pemirsa, beberapa syarat yang diberikan kepada pemerintah dari warga di sini memang yaitu kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak sekolah, untuk lansia, dan memang di sini banyak sekali anak kecil yang masih bersekolah sehingga keluarga yang berada di kawasan TPU Kebon Nanas meminta untuk pemerintah memberikan waktu ataupun memberikan solusi kepada anak-anak sekolah yang nantinya dipindahkan sekolahnya. Dan untuk proses relokasi dari warga di sini ke beberapa rumah susun yaitu Cipinang Besar Selatan, lalu juga ada ke Pulau Gebang dan beberapa tempat di Jakarta Timur, prosesnya akan bertahap dan nantinya juga warga berharap dengan dipindahkannya tempat tinggal mereka, maka fungsi dari tempat pemakaman umum Kebon Nanas ini bisa kembali dijadikan tempat pemakaman umum. Dari Jakarta, Eri Nugraha, Kea Dela Rosa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan pencipta lagu mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk melaporkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN terkait dugaan penyimpangan pengelolaan royalti senilai 14 miliar rupiah. Sekitar 60 pencipta lagu yang tergabung dalam Ganda Publik Pencipta Lagu atau Garputala melayangkan laporan ke KPK terkait dugaan pengelolaan dana royalti sekitar 14 miliar rupiah yang berada di bawah kendali Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Perwakilan Garputala Ali Akbar mendorong untuk audit menyeluruh dan juga keterbukaan agar publik mengetahui pengelolaan royalti. Sementara itu pemirsa, mereka secara tegas menolak posisi LMKN sebagai pengelola tunggal royalti musik nasional. Mereka menilai pengelolaan royalti seharusnya cukup lewat Lembaga Manajemen Kolektif LMK yang kini berbasis digital. Garputala juga menegaskan bahwa langkah hukum tidak hanya berhenti di KPK dan juga siap menempuh jalur konstitusional serta advokasi publik. Hal ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola hak cipta yang adil dan juga berpihak pada pencipta lagu. Dan bukan APBN. Yes. Pencipta lagu telah memberi kontribusi kepada negara. Memberi masukan kepada negara. Yes. Kami kesini cuma minta. Pemirsa, sebelumnya pemutaran musik seperti di kafe hingga pusat perbelanjaan resmi dikenai tarif royalti. Ya, menurut pemerintah musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi, yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari.
Dan untuk bioskop, royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain, aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik. Dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik gitu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya itu. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Misa Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun tersebut kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan RK dan Lisa Mariana. Ya, Atalia pun menggugat cerai RK setelah pernikahan yang berjalan selama 29 tahun. Kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia sang istri yang kerap dibagikan di media sosial kini tinggal kenangan. Biduk rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Meski hasil tes DNA membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil, fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan asmara mengguncang rumah tangga RK dan Atalia. Sejak dugaan perselingkuhan terungkap, RK dan Atalia istrinya jarang terlihat tampil bersama. Masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. KPK telah memeriksa Ridwan Kamil. Penyelidikan kasus korupsi ini masih berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Dr. Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya usai jadi tersangka kasus produk kosmetik. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.